Kembali lagi dengan Ale Om Daun di sini. Kali ini Ale Om Daun akan membagikan kembali alur cerita dari drama Jirisan. Kali ini kita memasuki episode yang kedua. Episode yang kedua dimulai dari Yi Geng yang mengunjungi kantor polisi Damsyong. Dia datang untuk menanyakan kasus orang hilang yang jasadnya baru saja ditemukan. Dia menanyakan tentang pita kuning yang ada pada jasad itu yang ditemukan. Namun polisi tidak berfokus pada pita kuning tersebut, sehingga pita kuning tersebut tidak ditelusuri lebih lanjut, karena pita kuning itu adalah sebagai tanda untuk pendaki ilegal. Setelah itu Yi Geng melihat file atau dokumen yang ada di memory card, dan komandan melihat itu. Kemudian dia menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Kenapa dia mendaki pada saat salju turun lebat, sedangkan dia tahu bahwa mendaki saat salju lebat sangat berbahaya. Yi Geng pun hanya menjawab dia ingin melindungi gunung saja, karena itu adalah salah satu tugasnya. Karena kejadian itu, Yi Geng kembali mengingat masa lalunya pada tahun 2018. Dia mengingatnya bahwa Hyun Jo yang berbicara tentang pita kuning. Hyun Jo mencari pita kuning itu karena ada bayangan yang muncul tentang hal itu di pikirannya. Dia mencari karena takut terjadi sesuatu pada orang yang datang ke sana mengikuti pita kuning itu. Dan pita itu biasanya menjadi tanda untuk pendaki ilegal bisa naik dan turun gunung, karena waktu yang ada terbatas untuk mereka. Jadi mereka memberinya tanda, karena para pendaki tidak bisa menunggu satu sama lain. Mereka harus mendaki dan turun dengan cepat. Hyun Jo bertemu dengan seorang pendaki ilegal yang menerobos area terlarang. Saat dia bertanya, ternyata pendaki itu sedang mencari jasad ayahnya yang belum ditemukan selama 1 tahun. Dia pun menceritakan semua kejadian itu pada Yi Geng dan menanyakan kasus orang hilang itu. Dia berharap Yi Geng akan ikut membantu mencari jasad itu bersamanya. Namun sayangnya Yi Geng tidak merespon dengan baik nih guys. Keesokan harinya, Hyun Jo memberitahu anak laki-laki itu bahwa dia akan mencari dan menemukan jasad ayahnya. Tapi anak itu ingin ikut walaupun Hyun Jo sudah melarangnya. Dan terpaksa Hyun Jo pun mengajaknya untuk mencari jasad ayahnya bersamanya. Yi Geng pun penasaran dengan kasus itu dan menanyakan ke kepolisian Damsyong tentang kasus itu. Tapi faktanya adalah bahwa orang hilang itu tidak mempunyai anak laki-laki. Jadi sebenarnya yang bersama Hyun Jo itu adalah seorang buronan dan pembunuh serta seorang penipu. Hyun Jo mengetahui hal tersebut setelah menemukan tas penipu itu. Penipu itu bercerita bahwa dia yang membunuh Sang Gyu. Dia mendorongnya ke jurang karena dia berebut imbalan setelah mendapatkan pohon pinus di gunung itu. Mereka berebut karena penipu itu ingin mengambil semua uangnya. Setelah bercerita, terjadilah perkelahian dan Hyun Jo pun tertusuk oleh penipu itu. Hyun Jo pergi ke tempat yang aman dan ternyata bayangan yang ada di kepalanya adalah dirinya sendiri. Akhirnya dia membuat tanda agar orang bisa menemukannya. Penipu yang kabur itu tertangkap Yi Geng
yang menyusul naik bersama polisi dan rekan yang lainnya, yang akhirnya mereka bisa menangkap penipu itu dan Hyunjo pun ditemukan dan dibawa ke rumah sakit. Setelah itu, Yigeng pun melanjutkan pencarian yang sebelumnya dilakukan oleh Hyunjo dan mengikuti petunjuk yang sebelumnya diberikan Hyunjo. Yigeng mencari pohon pinus yang di sana sering dipenuhi kabut. Ternyata benar saja, jasadnya ada di sana dan tinggal tersisa tulang belulang. Kembali ke tahun 2020, Yigeng terus saja mencari dan melihat foto-foto yang ada di kantor untuk menemukan tanda yang biasa ditemukan bersama Hyunjo saat mencari orang yang hilang. Di lain hal, Yigeng disarankan untuk pindah dari Taman Gunung Jiri dan berhenti mencari tahu tanda itu dari mana. Dan komandanlah yang akan mencarikan untuk dirinya. Saat melihat foto jasad bersama pita kuning yang baru saja ditemukan, dia teringat kembali masa lalunya bersama Hyunjo. Saat itu mereka sedang berpatroli dan menemukan pita merah sebagai tanda untuk pendaki ilegal. Dia bercerita bahwa itu berbeda dengan pita kuning yang ia temukan. Pada saat ia tertusuk oleh penipu, pita kuning itu tidak menunjukkan jalan yang benar, melainkan pita itu malah digunakan seperti agar mereka yang mengikutinya tersesat dan terjadi kecelakaan. Kembali ke 2020. Pada saat Lee Da-won ingin membuat tanda yang diperintahkan Yigeng, dia bertemu dengan orang bertubuh besar. Mungkinkah itu adalah penjaga Gunung Jiri? Oke, sambil kalian memikirkannya, aku pamit. Sampai jumpa di episode yang ketiga.